Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Andika Putra, NIM 1931041108, Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai cedera olahraga. Cedera atau luka adalah suatu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu paksaan atau tekanan fisik maupun kimiawi. Baik Anda sedang bermain di lapangan luar ruangan, lapangan dalam ruangan, kolam renang, maupun halaman belakang Anda. Fakta bahwa tubuh Anda mengerahkan upaya tingkat tertentu membuat tubuh Anda rentan terhadap cedera olahraga. Cedera dapat bervariasi dari keselio sederhana hingga memar kepala atau patah tulang. Setiap otot atau tulang rawan cedera disebabkan oleh olahraga yang beragam. Beberapa contoh cedera olahraga yang sering terjadi yaitu strain, sprain atau keselio, benturan, dan dislokasi. 1. Strain. Strain merupakan kerusakan yang terjadi pada otot dan atau tendon karena penggunaan atau peregangan yang berlebihan. Jenis cedera ini terjadi akibat otot tertarik pada arah yang salah, kontraksi otot yang berlebihan, atau ketika terjadi kontraksi, otot belum siap. Strain sering terjadi pada bagian otot pangkal paha atau otot pada kunci paha, otot hamstring atau otot paha bagian bawah atau belakang, dan otot quadriceps atau otot bagian depan paha. Yang kedua adalah sprain atau keselio. Sprain adalah bentuk cedera berupa penguluran atau robekan pada ligamen, yaitu jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang atau kapsul sendi yang memberikan stabilitas sendi. Kerusakan yang parah pada ligamen atau kapsul sendi dapat menyebabkan ketidakstabilan sendi. Yang ketiga adalah benturan. Benturan merupakan kerusakan yang terjadi pada jaringan lunak karena benturan langsung pada otot atau ligamen. Bila disertai dengan pendarahan disebut hematom atau memar. Yang keempat adalah dislokasi. Dislokasi merupakan cedera yang ditandai dengan pergeseran letak sendi dari tempat yang seharusnya disertai dengan kerusakan kapsul sendi dan ligamen yang mengelilinginya. Dislokasi sendi sering terjadi pada olahraga-olahraga dengan intensitas kontak yang sering antar pemain, seperti pemain sepak bola atau bola basket, serta olahraga yang berdampak tinggi dan mengakibatkan peregangan berlebihan atau jatuh. Dislokasi adalah situasi darurat yang membutuhkan perawatan medis segera. Sendi yang paling sering mengalami dislokasi adalah sendi bahu dan beberapa sendi tangan. Dislokasi sendi lutut, pinggul, dan siku jarang terjadi. Terdapat dua jenis utama dari cedera olahraga, yaitu cedera olahraga akut dan cedera olahraga kronis. Cedera olahraga akut adalah rasa sakit tiba-tiba dan atau ketidakmampuan untuk bergerak atau tekanan pada bagian tungkai. Cedera yang termasuk cedera akut yaitu kram otot pada betis, telapak kaki, perut, atau tangan. Cedera robekan ligamen sendi pergelangan kaki atau ankle sprain. Cedera robekan ligamen sendi lutut ACL atau knee sprain. Cedera robekan tendon otot gelang bahu, rotator cuff tear atau shoulder sprain. Cedera robekan ligamen sendi pergelangan tangan wrist sprain. Cedera robekan otot paha belakang hamstring, serta nyaris daerah tulang kering betis shin splint. Adapun gejala cedera olahraga akut meliputi: 1. Terjadi secara tiba-tiba saat aktivitas ditandai timbulnya rasa nyeri yang hebat di area yang terkena. 2. Timbul pembengkakan, inflamasi atau peradangan, dan nyeri tekan pada area cedera. Ketiga, ketidakmampuan untuk menempatkan berat badan pada ekstremitas bawah. Keempat, ketidakmampuan menggerakkan anggota badan yang mengalami cedera dan timbul nyeri saat digerakkan. Selanjutnya adalah cedera olahraga kronis. Cedera olahraga kronis adalah cedera yang timbul perlahan-lahan dan bersifat akumulasi. Keluhan dirasakan sedikit demi sedikit dengan intensitas keluhan yang bertambah. Cedera olahraga kronis disebabkan oleh overuse atau ketegangan ketika terjadi pembebanan berlebihan pada bagian tubuh tanpa diimbangi recovery yang baik. Pembebanan tersebut tidak sebesar beban penyebab cedera akut, tapi terakumulasi pada jaringan yang berpotensi cedera. Berikut ini adalah gejala cedera olahraga kronis, yaitu 1. Onset nyeri timbulnya perlahan dan nyeri dirasakan saat istirahat. 2. Intensitas nyeri akan semakin meningkat saat melakukan suatu kegiatan. Ketiga, timbul pembengkakan, kaku, dan rasa tidak nyaman pada area yang sering digunakan untuk beraktivitas. Gejala di atas tidak semua terjadi, tergantung jenis, lokasi, dan trauma atau proses cedera yang dialami. Diagnosis cedera olahraga. Diagnosis cedera olahraga ditegakkan berdasarkan gejala, keterangan dari penderita mengenai aktivitas yang dilakukannya, dan hasil pemeriksaan fisik.
Pemeriksaan diagnostik yang dilakukan meliputi 1. Ronsen, 2. CT scan, ketiga MRI, keempat yaitu artroskopi, kelima elektromiografi, keenam pemeriksaan dengan bantuan komputer lainnya untuk menilai fungsi otot dan sendi. Penanganan cedera olahraga. Sebagian besar cedera olahraga dapat diobati secara efektif dan kebanyakan orang yang menderita cedera olahraga dapat kembali ke aktivitas fisik seperti sebelum mengalami cedera, bahkan lebih baik, selama penanganan awal dan perawatan lanjut ditangani secara tepat sesuai dengan penyebabnya. Banyak cedera olahraga dapat dicegah jika orang mengambil tindakan pencegahan yang tepat, yaitu 1. Rest, yaitu istirahatkan bagian yang cedera. 2. Ice, yaitu kompres es segera setelah trauma selama 42 jam pertama atau 2 hari. Kompres 10-15 menit diulangi tiap 2-4 jam. Ketiga, compression atau tekan dengan pembalutan. Keempat, elevation, naikkan bagian cedera lebih tinggi dari jantung. 5. Kompres panas, boleh dilakukan 72 jam setelah cedera. 6. Terapi modalitas atau fisioterapi. 7. Pemijatan sebaiknya dihindari karena dapat memperburuk kondisi cedera. 8. Obat anti nyeri dan anti radang. Hindari harm saat terjadi cedera. Seringan apapun kondisi cedera yang dialami, hindarkan beberapa hal di bawah ini. Head atau panas. Hindari pemberian kompres panas karena akan semakin melebarkan pembuluh darah sehingga justru akan memicu timbulnya pendarahan atau bleeding. Alkohol. Hindari konsumsi minuman beralkohol karena akan meningkatkan atau memperberat bengkak yang terjadi. Running, lari atau olahraga. Jangan lakukan aktivitas yang memicu area cedera bekerja kembali sebelum benar-benar sembuh. Gerakan yang dipaksakan akan memperburuk cedera yang ada. Massage atau pijat. Hindari tindakan pemijatan pada area cedera terutama 3 hari pertama pasca cedera karena akan memperburuk cedera dan memperparah pembengkakan yang terjadi. Pencegahan cedera olahraga. 1. Lakukan pemanasan. Lakukan pemanasan sebelum melakukan latihan yang berat dapat membantu mencegah terjadinya cedera. Latihan pemanasan ringan selama 3-10 menit akan menghangatkan otot sehingga otot lebih lentur dan tahan terhadap cedera. Metode latihan pemanasan yang aktif lebih efektif daripada metode pasif seperti air hangat, bantalan pemanas ultrasonik, atau lampu inframerah. Metode pasif tidak menyebabkan bertambahnya sirkulasi darah secara berarti. 2. Lakukan pendinginan. Latihan pendinginan adalah mengurangi latihan secara bertahap sebelum latihan dihentikan. Latihan pendinginan mencegah terjadinya pusing dengan menjaga aliran darah. Jika latihan yang berat dihentikan secara tiba-tiba, darah akan terkumpul di dalam vena tungkai dan untuk sementara waktu menyebabkan berkurangnya aliran darah ke kepala. Latihan pendinginan juga membantu membuang limbah metabolik, misalnya asam laktat dari otot. Tetapi pendinginan tampaknya tidak mencegah sakit otot pada hari berikutnya yang disebabkan oleh kerusakan serat-serat otot. 3. Latihan peregangan. Latihan peregangan tampaknya tidak mencegah cedera, tetapi berfungsi memperpanjang otot dan memperbaiki elastisitas otot sehingga otot bisa berkontraksi lebih efektif dan bekerja lebih baik. Untuk menghindari kerusakan otot karena peregangan, hendaknya latihan peregangan dilakukan setelah pemanasan atau setelah berolahraga, dan setiap gerakan peregangan ditahan selama 10 hitungan. Demikian hasil presentasi saya mengenai cedera olahraga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.